Halo kawan-kawan semua, pecinta anime Dragon Ball. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube kita, Animeku ID. Setelah turnamen kekuatan berlangsung, seri anime Dragon Ball dilanjutkan dengan seri movie, yaitu Broly Legendary Super Saiyan. Kemudian di tahun 2022 ini dirilislah Dragon Ball Super Hero. Namun arc-nya berbeda dengan versi manga. Ya, bagi kita pecinta Dragon Ball tahu jika Dragon Ball Super ini tidak semuanya mengikuti manga. Artinya dalam manga memiliki perbedaan dengan animenya, walaupun perbedaan itu tidak terlalu jauh. Dalam video Mimin ini, kita akan membahas alur cerita Dragon Ball Super berdasarkan versi manga saja. Untuk kalian yang malas membaca, bisa kalian dengarkan suara merdu dari Mimin untuk membacakan alur ceritanya di setiap chapter. Sebelum itu, terus support channel kita ini agar Mimin selalu semangat dalam membuat dan menceritakan manga. Untuk kalian, tak perlu berlama-lama lagi, dan jangan lupa siapkan kopi dan mari kita bersama-sama simak video kali ini. It's me, Goku! Scan pertama kita awali di pertengahan chapter 42, ketika alam semesta ketujuh menjadi pemenang dalam gelaran turnamen kekuatan. Kemudian kita diberikan sedikit cuplikan pertarungan Goku dan Vegeta melawan Broly. Setelah itu mereka semua kembali ke bumi. Goku dan Vegeta sedang latihan bersama. Tiba-tiba mereka dihentikan oleh Bulma yang saat itu menerima telepon dari Mr. Satan. Mr. Satan memberitahukan jika ada sekelompok orang yang hendak menculik Buu, sedangkan Buu saat itu masih tertidur. Vegeta seolah tidak percaya dengan mudahnya Buu diculik, mengingat kekuatan Buu itu luar biasa dan juga tidak merasakan adanya pancaran ki besar yang berada di bumi. Untuk memastikannya, mereka berdua langsung pergi. Goku menggunakan teleportasi, sedangkan Vegeta memilih untuk terbang sendiri menuju kediaman Satan. Sesampainya di sana, Satan langsung menjelaskan kejadian kepada Goku, lalu datanglah Vegeta. Rupanya, pimpinan orang-orang asing itu, mereka mengenal Goku dan Vegeta. Setelah mendengar cerita Satan, Goku langsung bertindak, menghentikan penculikan Buu. Saat dia berhasil menyerang awak kapal, pemimpin kelompok itu langsung menyerang Goku dengan gerakan yang sangat cepat dan melancarkan tembakan penidur kepada Goku. Goku tertembak. Kemudian pimpinan kelompok tadi juga langsung menyerang Vegeta dengan kecepatan yang dahsyat tanpa disadari oleh Vegeta. Vegeta tertembak. Pemimpin kelompok itu tertarik dengan keduanya, sehingga dia membawa Goku dan Vegeta bersama dengan Buu yang sudah ada di dalam pesawat. Pesawat langsung menuju ke luar angkasa. Goku dan Vegeta dibangunkan oleh Jaco. Rupanya mereka berdua berada di markas Galactic Patrol, dan diketahui bahwa pimpinan kelompok tadi adalah Mirus. Dia adalah agen nomor 1 dan bertanggung jawab atas 104 sektor, lebih sedikit banyak dari Jaco yang hanya memegang 3 sektor, termasuk bumi. Vegeta bertanya, apa yang diharapkan seorang elit dari Buu? Lantas, Mirus menjelaskan jika penjahat keji melarikan diri, sehingga mereka membutuhkan bantuan kekuatan dari seseorang yang tidur dalam diri Majin Buu, yaitu Sang Dewa Besar. Chapter 42 berakhir. Hey, it's me, Goku! Kemudian, chapter 43 dibuka dari cerita 10 juta tahun lalu.
terlihat seseorang yang mirip Buu berpenampilan seperti Kaioshin. Kita sebut saja Dewa Besar, dan pelayannya sedang menghindari meteor yang dijatuhkan oleh orang yang berjubah dan hanya terlihat tanduk. Orang berjubah itu menghancurkan planet-planet di sekitar dengan mudahnya. Kemudian dia mengumpulkan kekuatan di tangan dan memakannya, membuat tubuh orang berjubah itu mengeluarkan kekuatan tembak yang tak beraturan. Setiap dia mengeluarkan kekuatan, dia selalu bertambah kuat. Setelah tembakan tak beraturan tadi selesai, Dewa Besar menyadari mereka tidak akan bisa menang. Scan beralih. Dari jauh, dua orang anggota Galactic Patrol terdahulu sedang mengawasi ulah orang berjubah. Dari percakapan mereka berdua, ternyata orang berjubah itu bernama Moro, yang telah terdakwa dengan tuduhan menghancurkan sistem bintang dan menyebabkan kepunahan massal di 320 buah planet yang dikenal sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain mengawasi dan menyerahkan semuanya kepada Dewa Besar. Scan kembali beralih. Moro menghampiri Dewa Besar dan pelayannya. Dewa Besar berniat menggunakan kekuatan dewanya untuk mencuri sihir milik Moro. Pelayan bingung dan bertanya, apa ada kekuatan seperti itu? Kekuatan itu adalah ciptaan dari Dewa Besar sendiri dan sangat berbahaya diajarkan ke orang lain, ucap Dewa Besar. Dengan ucapan Simsalabim, Moro terkena jurus Dewa Besar yang membuat kekuatannya menghilang tanpa bisa melakukan perlawanan lagi. Kemudian Moro dibawa oleh dua orang Galactic Patrol tadi dan dia dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi sayangnya tidak ada yang bisa membunuhnya, sehingga dia dijatuhi hukuman kurungan seumur hidup. Dan Moro masih hidup sampai sekarang, melewati masa 10 juta tahun. Scan beralih ke masa sekarang. Rupanya cerita 10 juta tahun lalu berasal dari ucapan Mirus, dan dia mengatakan bahwa Moro telah mendapatkan kekuatannya kembali, sehingga mereka memerlukan kekuatan Dewa Besar untuk menghilangkan sihir Moro lagi. Vegeta bertanya, apa hubungannya dengan Buu? Mirus menjawab bahwa 5 juta tahun setelah Moro tertangkap, sang Dewa Besar diserap oleh Majin Buu. Itulah kenapa Dewa Besar ini terlihat seperti Buu, karena Majin Buu mengikuti bentuk inangnya. Mirus berharap dapat mengambil kekuatan Dewa Besar dari Buu agar dapat mengalahkan Moro. Kemudian disangkal oleh Vegeta bahwa apapun rencana berkaitan dengan Buu sekarang, yang jelas bukan alat pelumpuh milik Mirus yang membuat Buu pingsan, tetapi Buu sudah tertidur dari awal dan tidak akan bangun begitu saja. Perkataan Vegeta rupanya benar. Anggota Galactic Patrol yang lain mencoba membangunkan Buu, namun tidak bisa. Malah mereka dihajar oleh Buu tanpa dia sadari. Mirus mulai memikirkan cara lain. Goku menawarkan diri untuk membantu mereka menangkap Moro dan juga mengajak Vegeta. Vegeta seolah tidak terima karena tindakan Galactic Patrol sebelumnya, menyeret mereka membawa ke markas, setelah itu malah meminta bantuan. Mirus berkata bahwa menurut rumor yang beredar, Goku dan Vegeta itu sangat kuat. Goku merasa malu mendengar perkataan Mirus. Kemudian Goku menceritakan kepada Mirus kalau mereka baru saja bertemu bangsa saya yang lain. Vegeta berpikir tentang Mirus. Dia tidak bisa membaca ki milik Mirus, dan Mirus jauh dari kata lemah. Bagaimana tidak, Mirus mampu memanfaatkan celah, pergerakannya yang sangat cepat, dan mampu menembak mereka berdua. Jadi dalam pikiran itu Vegeta mau bergabung. Scan beralih ke ruangan yang lebih besar. Raja Galaksi masuk dan mengadakan upacara pengenalan anggota baru Galactic Patrol. Tentu Goku tidak asing karena mereka pernah bertemu. Menyebut Raja Galaksi mirip dengan Gurita dan bersalaman. Raja mengatakan bahwa dia bukan Gurita dan tangannya itu bukan tentakel. Bukan cuma Goku saja yang berpikiran demikian. Sepertinya kita juga berpikir bahwa Raja Galaksi itu memang seperti Gurita. Acara pelantikan dimulai. Acara pelantikan itu berdasar kepada anggota khusus Galactic Patrol, yaitu Goku dan Vegeta,
dengan masa jabatan mereka sampai tahanan yang melarikan diri bernama Moro telah tertangkap, dan mereka berdua akan langsung diberhentikan dari Galactic Patrol. Kemudian mereka berdua diberikan seragam khusus anggota Galactic Patrol, namun mereka berdua menolak. Menurut Goku, baju itu terlihat susah untuk bergerak, dan Vegeta, kita sudah tahu bagaimana sifatnya. Dia hanya mengabaikan ocehan dari Jeko dengan menutup telinganya menggunakan suatu alat. Mirus berkata, sebagai anggota Galactic Patrol, mereka memiliki aturan yang mengharuskan anggotanya memiliki simbol Galactic Patrol. Alhasil, baju Goku dan Vegeta ditulis lencana Galactic Patrol. Tiba-tiba, banyak anggota berlarian menuju ruang pesawat. Mirus bertanya, dan salah satunya menjawab bahwa Macarini, kita sebut saja Macaroni. Macaroni bersaudara telah mencuri sesuatu. Mereka tidak pernah belajar, ucap Mirus yang sepertinya sangat mengenal Macaroni bersaudara. Goku bertanya siapa mereka. Kemudian dijawab oleh Jeko. Mereka itu berandalan yang selalu melanggar hukum galaksi. Di sisi lain, Mirus yang bercakap dengan anggota lain tadi mengatakan dia akan mengurus Macaroni bersaudara. Bagus, kami tidak perlu takut apapun kalau kau ikut dengan kami, ucap anggota Galactic Patrol yang lain. Mirus meminta Goku dan Vegeta menunggu, tetapi Vegeta ingin ikut Mirus dengan alasan ingin melihat langsung kekuatan dari Mirus. Ide bagus, kalau begitu ayo kita ikut, ucap Goku. Dan mereka pergi bersama. Ternyata Jeko juga ikut dalam pesawat itu. Scan beralih di planet Jung, tempat Macaroni bersaudara membuat ulah tadi. Mereka berada di dalam kereta yang tampak membawa batu. Polisi setempat datang mencoba menghalangi mereka, namun polisi itu ditembaki oleh Macaroni bersaudara. Terlihat di dalam kereta ada dua sandera. Rupanya muatan yang mereka bawa itu memiliki nilai jual yang tinggi. Pesawat Galactic Patrol tiba, dan salah satu Macaroni bersaudara melihat pesawat Galactic Patrol. Kita sebut saja yang melihat ini adalah Macaroni cewek. Dan yang tertua sepertinya sudah menduga mereka akan datang. Yang kakak ini kita sebut saja dengan Macaroni kakak. Dia berniat menembaki pesawat Galactic Patrol dan menyuruh yang paling cebol untuk mengawasi sandera. Yang paling cebol ini kita sebut saja Macaroni cebol. Scan beralih. Pintu pesawat Galactic Patrol dibuka. Jadi, mereka mengincar Blue Aurum, ucap Mirus. Goku bertanya, apa itu? Kemudian Jeko menjelaskan, Blue Aurum adalah bahan bakar untuk segala jenis mesin, yang harganya cukup mahal, dan akan jadi masalah jika penjahat bisa mendapatkannya sebanyak kereta yang mereka bawa. Mereka bisa membuat bom penghancur planet. Wah, ini bahaya, kata Goku. Mirus melompat dari pesawat dan mendarat di tengah kereta yang bermuatan Blue Aurum tadi. Baru saja mendarat, Mirus ditembak, namun dia berhasil menghindar. Oh, ternyata kamu, Mirus. Sudah lama sekali ya, teman, ucap Macaroni kakak. Pasta, aku tidak akan pulang sebelum kalian tertangkap, jawab Mirus. Rupanya Macaroni kakak ini bernama Pasta. Pasta merasa tidak akan menang melawan Mirus, tetapi sepertinya dia memiliki rencana lain. Buang senjatamu, ucap Mirus. Baiklah, ucap Pasta menurut. Dia melihat pelang persimpangan kereta. Pasta tersenyum. Dia memasukkan sedikit kekuatannya ke dalam senjata yang dipegangnya. Kemudian melempar senjata itu ke arah Mirus. Tetapi lemparan itu bukan untuk Mirus, melainkan menuju sambungan kereta. Dan ledakan kecil terjadi, membuat muatan kereta terpisah menjadi dua. Pane, teman kita ingin berganti jalur, ucap Pasta. Baiklah, ucap Macaroni cewek. Dan ternyata nama Macaroni cewek ini adalah Pane. Pane menggunakan kekuatannya yaitu memanjangkan tangan dan mengubah haluan kereta Mirus, dan kereta mereka terpisah. Pasta mengambil senjata yang lebih besar di punggungnya, lalu menembakkan ke arah rel kereta milik Mirus. Rel kereta putus. Itu tadi tindakan licik, ucap Jeko. Pasta mengucapkan salam perpisahan kepada Mirus, karena dia akan meledak bersama muatan Blue Aurum, dan kereta Macaroni masuk ke dalam terowongan.
Mirus tidak menanggapi ocehannya. Dia mencoba menghentikan laju kereta dan berhasil, kemudian meminta bantuan Jeko untuk mengamankan Blue Aurum, sedangkan Mirus akan mencegat para makroni tadi di pintu keluar terowongan. Jeko pergi menuju muatan kereta yang dihentikan oleh Mirus. Goku hanya memperhatikan cara terbang Galactic Patrol yang menggunakan sepatu. Vegeta kaget melihat Mirus sudah menghilang. Dia sudah di sana, ucap Goku. Vegeta kaget. Mirus sudah berada di pintu keluar terowongan dan langsung melompat. Dia berdiri di depan kereta, melihat 3 makroni bersaudara sudah tidak ada lagi. Mereka kabur, ucap kedua sandera. Oh tidak, muatannya juga hilang, ucap Jeko. Terlihat pesawat keluar dari terowongan membawa muatan Blue Aurum. Rupanya itu rencana mereka. 3 makroni bersaudara tersenyum di dalam pesawat, tetapi pesawat mereka dihentikan oleh Goku. Siapa kau, ucap Asta. Kalian tidak akan kabur, jawab Goku. Melihat lambang Galactic Patrol di baju Goku, mereka kaget. Dan lebih kaget lagi melihat Goku bisa terbang. Oi Mirus, penjahat sudah kutangkap, ucap Goku kepada Mirus yang telah berhasil menghentikan kereta. Terima kasih sudah membantu, jawab Mirus. Vegeta hanya memperhatikan dari atas pesawat, melihat tangan Mirus memegang sesuatu, kemudian melihat ke arah pesawat 3 makroni. Rupanya, salah satu roket pesawat telah rusak. Vegeta berpikir, Mirus mensabotase pesawat 3 makroni, memastikan mereka tidak bisa kabur. Walaupun Goku tidak mencegat itu, juga tidak ada bedanya. Prioritas utamanya adalah menghentikan kereta yang ditumpangi 2 sandera. Vegeta kesal. Bagaimana Mirus bisa punya waktu mensabotase pesawat 3 makroni, dan bagaimana dia bisa melewatkan hal itu? Scan kembali beralih. 3 makroni bersaudara dikurung di dalam penjara. Jeko mengoceh mereka. Vegeta berkata kepada Mirus, seharusnya kau bisa menyelesaikan ini lebih cepat, bukan? Kau menyembunyikan kekuatanmu, mataku tidak buta. Mirus menjawab, sama sekali tidak, aku tidak menyembunyikan kekuatanku. Kalau begitu, tidak bisakah kau menangkap Moro seorang diri? Tanya Vegeta lagi. Dan dijawab Mirus lagi, sayangnya tidak. Mungkin benar aku nomor 1 di Galactic Patrol, tetapi Moro itu kekuatannya di tingkat yang sangat berbeda. Kekuatannya tidak mengenal batas dan terus meningkat. Jadi jika kita tidak segera menangkapnya, mungkin keadaan akan semakin gawat. Kemudian ada laporan masuk, dan laporan itu berasal dari skuad Kusaya yang sedang berpatroli keluar, dan mereka telah mendapatkan lokasi pasti keberadaan Moro. Goku tampak senang. Mirus mencoba membaca lokasinya yang melewati sektor KT-40, dan ternyata kepergian Moro tidak sejauh dugaannya. Goku bertanya kepada Jeko di mana tempatnya. Jeko menunjukkan arah sektor KT-40. Goku kemudian mencoba mencari keberadaan Moro. Jeko bertanya kepada Vegeta apa yang dia ingin lakukan. Vegeta menjawab, dia dapat merasakan Chi milik Boronan jika dia tahu ke arah mana harus mencari. Dan Goku menemukan keberadaan Moro. Akan tetapi Goku kaget karena Moro rupanya dapat mengetahui Goku yang sedang membaca Chi miliknya. Dan chapter ini berakhir. Oke, itulah cerita manga Dragon Ball di chapter ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Terus infokan ke grup keluarga, grup desa, grup kecamatan, dan grup lainnya supaya mereka tahu info penting ini. Dan sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya.